Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa tekan tombol jempol jika kalian merasa terbantu dengan video ini. Dan tinggalkan komentar pada kolom di bawah ini jika ingin berinteraksi langsung dengan Pak Warta. Tapi ingat, gunakan bahasa yang sopan ya anak-anak pintar. Baiklah, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, setiap orang memiliki daerah asal masing-masing. Daerah asal sama dengan kampung halaman. Contohnya, daerah asal Pak Warta adalah Jawa Barat. Setiap daerah biasanya memiliki cerita tersendiri. Baik itu yang berhubungan dengan asal mula kejadian suatu tempat atau di Jawa Barat, banyak sekali cerita yang berhubungan dengan asal mula suatu tempat. Salah satunya adalah Telaga Warna yang ada di daerah Puncak, Bogor. Apakah kalian pernah mendengar cerita tersebut? Kalau begitu, mari kita baca bersama cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Judulnya Asal Mula Telaga Warna. Dahulu kala, di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tidak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya bercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri.
Ini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Sekarang, Pak Warta mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah cerita tersebut benar-benar terjadi? Atau hanya sekadar cerita belaka? Perlu kalian ketahui bahwa cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita ini dibuat dengan menghubungkannya pada salah satu tempat yang ada di suatu daerah. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam hayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Jadi, cerita fiksi itu merupakan cerita yang dibuat berdasarkan pandangan atau hayalan penulis cerita tersebut. Jika cerita tersebut diambil dari kejadian yang benar-benar terjadi, sudah pasti cerita disajikan sesuai keinginan atau pemikiran sang penulis. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari cerita fiksi. Yang pertama, sifatnya imajinatif atau rekaan pengarang. Yang kedua, kebenaran dalam cerita bersifat tidak mutlak. Yang ketiga, biasanya menggunakan bahasa yang komunikatif atau mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, disajikan dalam urutan waktu, yaitu dari awal hingga akhir. Dan yang kelima, berisikan pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat berdasarkan cerita asal mula Telaga Warna. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Yang kedua, di mana raja melakukan pertapaan? Yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Yang kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Silahkan kalian jawab di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, pernahkah kalian pergi ke arena bermain? Tentu banyak sekali permainan di arena tersebut. Apa yang kalian lakukan di sana? Pernahkah kalian bermain ayunan? Biasanya, ayunan dilakukan oleh dua orang. Pada saat kalian bermain ayunan, salah satu di antara kalian akan menarik ayunan tersebut, kemudian mendorongnya. Artinya, salah satu di antara kalian tersebut telah memberikan gaya terhadap ayunan itu. Ada dua jenis gaya yang diberikan, yaitu tarikan dan dorongan. Lalu, apa sebenarnya gaya itu? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal, sebagai akibat dari benda itu dikenai gaya. Ada perbedaan antara gaya dan gerak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari segi pengertian. Gaya bisa diartikan sebagai kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami gerak,
perubahan tempat atau perubahan kedudukan. Sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan atau posisi suatu benda. Yang kedua, gaya itu merupakan sesuatu yang abstrak karena ia tidak dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Sedangkan gerak merupakan realisasi dari adanya gaya tersebut. Atau dalam kata lain, gerak ini merupakan hasil dari adanya gaya. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Misalnya, benda diam bisa menjadi bergerak, atau benda yang bergerak bisa menjadi berhenti atau diam. Sedangkan gerak tentu tidak berpengaruh apa-apa. Sekarang, kalian kerjakan tugas berikut ini. Lakukan percobaan berikut ini, kemudian catat hasilnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan hasil percobaan tersebut. Pada percobaan ini, kalian memerlukan alat bantu berupa meja. Apakah ada meja di dekat kalian? Oke, kalau begitu, sekarang kita mulai percobaannya. Yang pertama, silahkan kalian dorong meja yang ada di dekat kalian. Jika sudah, selanjutnya tariklah kembali meja tersebut. Sudah dilakukan? Jika sudah dilakukan, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan yang kalian lakukan barusan. Nomor 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Yang kedua, kemana arah meja saat didorong? Yang ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Dan yang keempat, kemana arah meja saat ditarik? Silahkan kalian tulis jawabannya di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pesan Pak Warta, sikap angkuh dan sombong akan mendatangkan keburukan untuk diri kita. Oleh sebab itu, bersikaplah lemah lembut agar kebaikan senantiasa menghampiri diri kita. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.